Pak Pendeta Gilbert menekankan kita harus kasih gitu di masa-masa seperti ini. Betul, kita harus merendahkan hati. Benar banget. Jangan saat serang, seperti ini kita harus saling merendahkan membantu, hati, saling membantu. Betul sekali. Saling gitu. menguatkan ya Kak, bukan saling Betul. jatuhkan ya. Apa sih Cuma Kak? ada Bacain dong beberapa Kak. statement yang keluar dari Pak Pendeta Yang mungkin Gilbert yang mungkin agak-agak out yang nggak of- tahu ya out of the teman-teman. box. Hai Hi Christ lovers, how are you today? Awesome pastinya. pastinya. Welcome back to our YouTube channel, Semaya Worship and Podcast with Nathan and Naomi again. Yes, kita minum Minum dulu dulu ya, Kak, biar nggak tegang segar. Kak. Bahas apa sih sampai tegang? Nah itu Kak, jadi air-air ini baru-baru ini bukan air-air Baru-baru ini, Kak. Kalau air-air ini mah lagi Kayak belum nyampe seminggu ya Kak ya? belum kali ya, nggak Nyampe tahu seminggu ya. kayak dia belum deh Cuma kayaknya. saya tiba-tiba dapat berita-berita mengenai hal Simpang itu siur ya, kayak Kak, ya. kayak lagi heboh ya diberitakan bahwa Pak Pendeta Stephen Tong ya mengkritik lah gitu atau memberi masukan kepada mungkin dia sebagai hamba bapak Tuhan. ya kan dia udah sesepuh ya Kak. Jadi sebagai bapak dia mungkin Istilahnya sedih melihat banyak kenyataan jadi melihat. di dunia perfesionalan saat ini Kak. Kok masih ada yang begini gitu, yang bla bla bla. Nanti video detailnya kita Kita akan cantumin kasih ya. tahu. Nah, nanti kita bahas juga Ya. kenapa bisa begini. Terus ada lagi satu tanggapan lagi Kak dari Pendeta Gilbert Lumendo. Jadi salah satu hamba Tuhan yang cukup besar juga cukup dikenal banyak orang gitu kan. Iya. Dan beliau memberikan tanggapan terhadap Pak Pendeta Stephen Tong meskipun nggak disebut namanya ya di video tersebut. Tapi kayaknya seluruh dunia tahu. Tapi kayaknya memang orang udah pada merujuk ke sana gitu. Yes. Nah jadi ada beberapa hal sih ya Kak yang mau kita bahas Kak. Nah sebelumnya kalian nonton dulu nih video dari Pak Pendeta Stephen Tong. Termasuk yang 2 hari yang lalu saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gabanti, tipu. Sekarang bangunlah. Sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok. Sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan 2 hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi. Suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka. Sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika. Hentikan 1 hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma 2. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan. Karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan. Karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita. Dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi.
engkau mengatakan sekarang rajamlah saya dengan batu, biar saya mati. Nah, begini guys ya. Jadi ada 3 hal yang ditekankan oleh Pak Pendeta Stephen Tong. Jadi poin yang pertama adalah tentang hamba Tuhan yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghardik angin topan gitu ya pada saat melakukan mukjizat itu. Kita ya, one by one akan ini atau bapak Iya. kakak baca semua. Jadi poin pertama ini jangan istilahnya menyamakan diri dengan Yesus, Tuhan Yesus. Itu masuk akal ya, betul, masuk akal, betul. gitu, masuk akal sekali karena Yesus itu ya hanya satu gitu, nggak ada yang copy paste atau apapun yang nggak ada gitu. Iya. Bagi yang copy paste manusia itu kan sangat mustahil karena Yesus itu jangan Tuhan. coba-coba menyamakan seperti Lucifer pengen melebihi Yesus waktu itu, makanya jatuh dalam dosa ya Kak ya. Apalagi bisa menghentikan virus corona ya. Sebenarnya boleh sih Pak beriman boleh, tapi kita harus berhikmat Kak. Seperti di Amsal juga tulis Amsal Kak. Orang yang berhikmat dia menjauhi perbatasan, dia menjauhi celaka gitu loh Pak Kak. Tapi kalau yang nggak berhikmat dia kan menyamper celaka itu dan dia kena Kak. Seperti yang kita udah sama-sama tahu ya, ada kejadian di di Bandung ya, GBI saya nggak paham tuh, ada beritanya kan ratusan jemaat kena dan gembalanya meninggal Kak. Itu so sad banget. Nah itu kan beritanya sangat santer harus berhikmat Kak. Jadi intinya di dalam hal ini kita harus meminta hikmat Tuhan. Nah terus yang kedua merujuk ke poin 1 tadi sama ya, Kak, Pak Pendeta Stephen Tong menegaskan kalau ini tindakan pengkopian atau peniruan terhadap Yesus. Jadi kalau istilahnya mengadakan mukjizat bla 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 itu tindakan pengkopian gitu, karena yang mempunyai kuasa untuk mukjizat itu hanya Yesus. Iya. Oke, number 3 saya bacakan ya, menekankan kepada hamba-hamba Tuhan yang melalui keuangan menjadi perampok, melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus. Nah, jadi Pak Pendeta Stephen Tong menekankan bahwa kalau istilahnya bukan kalau ya, ada hamba Tuhan yang melalui keuangannya merampok. Mungkin gitu. Mungkin terjadi. Mungkin dia kan kita nggak tahu ya. Kita kan gitu. hanya orang awam ya, Pak. Mungkin kita nggak tahu. Terus melalui nubuat mau menjadi pengkopi Yesus gitu. Jadi untuk menarik domba-domba katanya begitu kan dikatakan seperti itu ketika mengadakan KKR akhirnya dengan itu penginjilannya bisa menarik jiwa-jiwa. Narik domba nggak salah kan Kak? Kalau menarik domba mah ya nggak narik domba yang belum ada. Maksudnya ini nggak salah, ini statement yang dikatakan oleh tapi kalau Pak Pendeta Stephen Tong. Saya pengen from the point of view-nya yang narik domba Kak. Tapi maksudnya bukan nyolong domba, tapi domba yang masih belum ada tempat berteduh, itu boleh Kak, karena kita sama-sama kita menjangkau jiwa untuk kerjaan Allah. Boleh. Gitu. Whatever itu istilahnya mau lewat kesembuhan, karena zaman Yesus juga kan ada yang disembuhkan orang bertobat gitu kan. Ada yang makan bersama bertobat bisa Kak. Ada yang melacur bertobat. Jadi ya lewat apapun ya sah-sah aja gitu. Cuma di sini Pak Pendeta Stephen Tong mau menekankan bahwa dijadikan bisnis ya Kak. Gitu intinya seperti itu gitu. Jadi yang melalui keuangan. Jadi Yesus itu sebagai sarana untuk memperkaya diri mungkin lah istilahnya, mungkin hal seperti itu ya. Jadi ya itu mungkin praktek itu mungkin ada ya. Kalau kita sih nggak paham ya. Mungkin cuma mereka tahu ya. Mungkin ada ya, mungkin ya. Kita sama penyanyi Kak. Bukan pendekar ya. Nah jadi mungkin ada ya. Jadi ya dari situ makanya ada statement seperti ini. Jadi menurutku ya itu sebuah kritikan gitu, sebuah mungkin kritikan bisa yang buat baik. Mengkoreksi diri, kalau misalnya nggak melakukan ya kenapa harus marah? Iya, jadi kan jadi baik. Jadi justru jika sebagai benar ada hamba Tuhan nih Kak yang benar begitu yang mengcopy paste Yesus untuk bla 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 hal kepentingan diri sendiri. Jika ada benar hamba Tuhan seperti itu kan itu perlu dikritik Kak. Ya ini mungkin sebagai wake up call dari Pendeta Stephen Tong juga supaya supaya bertobat. Baik malah menurut saya sih baik ya. Kalau melakukan ya nggak apa-apa ya Kak. Iya santai dong. Aja tapi kalau melakukan itu this is time for you to stop making this sin. Kalau kita nggak melakukan apa yang dituduhkan ya santai pasti. Apa-apa. Just relax ya. Gue nggak lakuin itu. Kalau gitu melakukan udah stop. Karena mungkin
Karena itu Tuhan pasti akan disedihkan. Jadi Kak. dari 3 poin tadi ya itu masukan dan itu istilahnya kritikan yang cukup tajam agar seperti mata pisau agar ya ayo dong wake up gitu. Ya udah berubah. Di masa virus corona ini justru harus wake up kamu gitu. Harus memberitakan kematian Yesus dan keselamatan Injil gitu. Nah, ini ada ayatnya nih Kak, bacain ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dari mana Kak? Matius ini 24, di Matius 24 ayat 4 dan 5. Nah, mungkin I don't know ya, mungkin Pak Pendeta Stephen Tong bisa juga merujuk ke ayat ini karena akan ada orang-orang yang mengaku Mesias dan menyesatkan mungkin banyak orang. Maksudnya mengaku Mesias itu bukan bicara, "Weh, saya Yesus," bicara gitu, tapi enggak secara implisit dia itu bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan gitu. Nangkap nggak Kak? Iya, secara tersamar, disamarkan. Iya, dia tuh bisa melakukan mukjizat-mukjizat seperti Yesus lakukan karena ini ada di dalam Alkitab. Nah, waspadalah orang akan penyesatan seperti ini Kak. Jadi intinya Pak Pendeta Stephen Tong tuh me-warning gitu, hati-hati. Mungkin kan kalau misalnya ini bagus buat kita juga sebagai orang-orang awam sangat baik supaya alarm buat jangan kita. Sampai salah salah ini Kak, tujuan motivasi jangan sampai. Jadi intinya kalau misalnya ada KKR Kak, jangan sampai motivasinya untuk kemuliaan diri sendiri Kak. Betul. Don't steal the glory of God for yourself, jadi nggak boleh. Jadi seperti itu kemudian hanya bagi Allah guys. Bagi kita ya berarti intinya ya segala statement yang dikemukakan itu ya nggak ada yang salah ya menurut saya. Sama Kak, karena kita fine aja ya. Sama Kak seperti mungkin kita pemusik, WL dan sebagainya, jangan sampai salah motivasi untuk. Betul. Itu semua tuh buat kemuliaan Tuhan, jangan sampai itu buat narik apa gitu Kak, atau buat cari duit Kak atau apa gitu. Bisnis lah gitu, misalkan atau jangan apalah. Sampai. Untuk keuntungan pribadi ya masuk akal sih, menurutku masuk akal. Jadi artinya ini adalah kritikan yang baik bagi semua orang gitu, bukan hamba Tuhan aja ya. Dalam hal ini ya spesifiknya ke hamba Tuhan ya. Jadi jangan ada yang mencoba-coba mengcopy Yesus karena ada ayatnya udah jelas gitu di Alkitab dituliskan, akulah Mesias dan mereka menyesatkan banyak orang. Itu ada ayatnya. Jadi masuk akal sih menurutku, sangat masuk akal. Nah, lalu mengenai pendapat Pak Pendeta Gilbert Lemoindo, meskipun dia ya tidak sebut nama secara spesifik ya, tapi ya tahu lah Kak siapa orang-orang juga udah pada mengerti ya ini merujuk ke videonya yang lagi trending ya istilahnya. Istilahnya viral Kak. Lagi viral kan. Sampai kita pun kayaknya ini perlu kita bahas juga ya, karena prihatin juga karena ini kan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya, dipakai Tuhan. Nah, makanya seperti I said before, apakah ini cara iblis sedang menunggangi untuk memecah belah para hamba Tuhan yang besar, gitu. Sehingga membuat orang menjadi batu sandungan. Oh kok gitu aja berantem, ngapain saya ikut Yesus? Hati-hati guys. Iya, hati-hati, malah jadi orang awam yang belum mengenal Yesus ya, malah jadi makin ini nggak jadi terima Yesus. Jangan sampai kayak gitu. Apalagi ini masanya udah krisis, masa udah end times ya. Kenapa? Dan saya sangat miris melihatnya. Ada saja orang-orang yang dengan ponggahnya, dengan angkuhnya gitu, lalu menantang, mana pendeta-pendeta yang berdoa buat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya itu orang-orang yang berhati busuk dan menggunting dalam lipatan. Artinya gini, di saat seperti ini orang sedang butuh kekuatan. Boleh nggak? Dalam kasih, dalam segala kerendahan hati, saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan, mau saudara lebih senior dari saya kah, mau saudara hamba-hamba Tuhan muda kah, mari kita sebagai sesama hamba Tuhan, stop menggunting dalam lipatan, stop jadi orang-orang berhati busuk. Di saat-saat seperti ini, orang sedang membutuhkan doa, orang sedang membutuhkan kekuatan, orang sedang membutuhkan damai. Stoplah keliaran hatimu untuk mengkritik, menyerang. Engkau terlalu ponggah, engkau terlalu merasa diri yang paling hebat, paling benar. Selalu saya bilang, orang kalau di hatinya ada hati Tuhan, orang kalau di hatinya ada kasih, di saat-saat seperti ini kita saling mengasihi. Udahlah
yang lain-lain kita tinggalin dulu lah, kesombongan kita, pengetahuan teologi kita yang hebat-hebat, udah kita tinggalin dulu deh. Sekarang kita saling memperhatikan dulu, kita saling mengasihi dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ambil contoh gini. Ada orang tabrakan. Lalu di depan kita ada orang teriak-teriak, lu mau apa, siapa yang jago di sini, gue lawan semuanya. Saudara, kita dorong orang itu, kita nggak mau tahu, kita tolong dulu yang susah gitu. Di saat-saat seperti ini boleh nggak? Bukan kritik teologi ya, bukan kesombongan doktrin yang harus ditinggikan. Hari-hari ini, mari kita berdoa bersama. Saudara-saudara yang dengan ponggahnya berkata, mana hamba Tuhan yang berdoa buat mujizat. Sorry ya, mulutmu kotor, hatimu tidak bersih. Kenapa? Dokter saja, dokter ahli saja hari-hari ini menangani pasien COVID-19. Selalu dia ngomong begini, Pak, Bu, doa ya Pak, doa ya Bu. Hanya mujizat yang bisa tolong ibu. Saudara, saya menangis dengarnya. Ada beberapa teman bersaksi sama saya, ada beberapa teman sharing. Mereka adalah orang yang kena COVID-19 lalu sudah sembuh. Dan mereka bilang, waduh, dokter-dokter saja sekarang sambil merawat. Perawat-perawat selalu ingatin, Pak, doa ya Pak, doa ya Bu. Hanya doa yang bisa buat mujizat, hanya doa. Karena COVID-19 ini belum ada obatnya yang pas. Yang hanya kita bisa percaya adalah kuasa Tuhan, kuasa doa, kuasa Tuhan, kuasa doa. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan, saya ingatkan rekan-rekan hamba Tuhan, kalau saudara memang tidak suka dengan pelayanan mujizat, it's okay. Nanti setelah COVID-19, lu mau nyerang teologi siapapun silahkan. Tapi hari-hari ini, mari kita topang dalam doa dulu. Mari kita bersatu dulu, bergandengan tangan. Tahukah saudara, banyak orang sudah capek dengan hamba Tuhan satu nyerang hamba Tuhan lain. Dibutuhkan sekarang kasih, dibutuhkan sekarang saling menguatkan, dibutuhkan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, bukan dengan ponggahnya, dengan sombongnya saling menyerang, menonjolkan teologi kami yang paling baik, doa kami yang paling luar biasa, cara kami yang paling benar. Stop! Anda sudah dikuasai oleh roh kegelapan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan dalam kasih Tuhan. Mari yuk, di saat-saat seperti ini semua merendahkan diri yuk. Gak usah bangga dengan diri dan merasa saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya apapun. Tuhan Yesus. Jemaat sedang tidak butuhkan pendeta. Jemaat sedang butuhkan kuasa Tuhan. Jemaat sedang butuhkan lawatan Tuhan. Jemaat sedang butuhkan mujizat Tuhan. Biarlah kita hamba-hamba Tuhan menurunkan ego dan kesombongan kita. Biar kita mengembalikan segalanya pada Tuhan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang bahkan Tuhan tutup mimbar-mimbar gereja kok. Iya kan? Artinya apa? Tuhan lagi nggak butuh hamba-hamba Tuhan. Tuhan butuh kuasanya diberitakan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari. Gedung-gedung gereja kita sudah tertutup. Apalagi kita masih juga mau menyerang hamba-hamba Tuhan. Kita masih mau menonjolkan teologi kita. No, ini waktunya kita merendahkan diri. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan yang mengasihi pekerjaan Tuhan, yang mengasihi kesatuan tubuh Kristus dengan segala kerendahan hati. I beg you, saya mengemis kepada saudara. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Hanya dengan kita bersatu dan merendahkan diri, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dan kalau hari-hari ini saudara dapat sharing dari hamba-hamba Tuhan yang kritik sana, kritik sini, delete saja. Nggak usah saudara broadcast lagi, nggak usah saudara sampaikan lagi. Sudah. Itu orang-orang lagi stres, saudara. Itu orang-orang yang kebanyakan post power syndrome, orang-orang yang juga lagi bingung, mungkin dia juga habis bahan, ya kan? Karena orang kalau hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, yang keluar dari firman Tuhan. Tapi kalau hatinya penuh kepahitan, yang keluar kritik, bentakan, makian, serangan kiri kanan. Karena memang hatinya begitu. Karena Yesus bilang apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Jadi kalau hati kita penuh firman, yang keluar adalah firman. Hati kita penuh kasih, yang keluar adalah kasih. Hati kita penuh dengan Injil, yang keluar adalah roh penginjilan. Tapi saudaraku, kalau hati kita penuh kebusukan, hati kita penuh dengan kepahitan, hati kita penuh dengan kesombongan, kita merasa diri kita yang paling benar, maka itu juga akan keluar. Kritik sana, kritik sini, membanggakan diri dan teologianya sendiri. Saudaraku, tanggapan Pak Pendeta Gilbert. Apa tanggapannya apa sih Kak? Ya baik juga ya. Jadi di dalam hal ini baiknya ada hal baiknya juga. Ya. Jadi istilahnya Pak Pendeta Gilbert menekankan kita harus kasih gitu di masa-masa seperti ini. Betul. Kita harus merendahkan hati.
Benar banget. Jangan saat serang, seperti betul. ini kita harus Saling merendahkan membantu, hati, saling membantu. Betul sekali. Saling gitu. menguatkan ya Kak, bukan Betul. menjatuhkan ya. Apa sih Cuma Kak? ada Bacain dong beberapa Kak. statement yang keluar dari Pak Pendeta Yang mungkin Gilbert yang mungkin agak-agak out yang nggak of- tahu ya out of the teman-teman. box. Teman-teman kalian Silakan, komen aja iya. silakan di Kita kolom punya komentar. our own Jadi semua comment. pasti ketika Punya. ada statement ini pasti punya pemikiran Iya. masing-masing lah gitu, Tiba-tiba, punya pendapat kok begini, pasti ada. Jadi Come out from your minds itu loh. ya dibalik tadi statementnya kita harus mempunyai kasih, Itu betul. harus rendah hati, I agree harus with that. saling menolong Ya. dalam masa seperti ini, Saling harus rendah menguatkan, hati, ya. itu keren, betul. powerful banget karena memang harus begitu Ya. gitu. But- Yesus pun mengajarkan seperti itu. Ada Nah, batnya nggak Kak? tetapi ada beberapa Ya. statement juga yang dikatakan bahwa satu mengenai ponggah dan angkuh. Ponggah kok gitu. double G sih Kak, ponggah. Pongah iyalah ya. Terus Pongah dan kedua menggunting dalam lipatan, terus berhati Ini dari busuk. Pak Pendeta Gilbert ya Kak. Kan itu tadi kalian bisa lihat videonya ya seperti Iya. apa statementnya dari Pak Pendeta Gilbert. Terus merasa diri paling hebat dan paling benar. Tinggalin dulu pengetahuan teologi yang kamu yang hebat itu. Terus keenam, mulutmu kotor, hatimu tidak bersih. Kedelapan, orang dikuasai kegelapan gitu kan. Nah itu So sad sih bacain Kak. iya ini ada beberapa statement yang keluar dari Pak Pendeta Gilbert. Nah jadi saya sih nggak mau berkomentar mengenai hal ini ya. Intinya kesimpulannya adalah kita belajar cerdas di dalam hal ini, terus mengambil sebuah pelajaran yang berharga di balik peristiwa Apa yang ini. baik kita ambil, apa yang buruk kita buang guys. terus- Jangan sampai di mentah-mentah ya Kak. Betul. Terus ada satu hal So, lagi. berhati-hati. Selalu berhati-hati karena pemberitaan firman itu di akhir-akhir zaman itu bisa menyesatkan gitu. Karena itu kan Pokoknya, tercatat di dalam Alkitab ya kayak. Be mindful deh guys, and be wise, be mindful. Jangan sampai semua yang dikatakan pendeta, whoever he is atau she is, kita tangkap. Kita memuja banget. Intinya kita jangan memuja orang karena kita harus memuja Yesus guys. Nggak boleh. Memuja manusia itu nggak Idolize boleh. itu nggak boleh, mengidolakan orang nggak boleh, Siapapun dosa. mau hamba Tuhan mau siapa. Ya, kita mungkin jangan kagum boleh puja-puja. Kak, admire boleh, tapi Yes. jangan mengidolakan, jangan mendewakan Kak. Mendewakan Nggak apalagi, boleh, karena kita nggak hanya boleh. only human Kak. Yoi. Jadi tiba-tiba nanti mereka mengecewakan, kita kan down Kak. Yes. Sedangkan Ya, katanya karena kan jangan udah pandang beberapa manusia, pandang Yesus aja, pandang case Tuhan. kan Kak hamba Tuhan yang wah luar biasa dipakai itu tiba-tiba jatuh dalam dosa itu kan beberapa ada yang berzina, ada iya, yang macam-macam perceraian lah. itu. Ada yang terlibat dengan uang. Padahal dia gitu kan. sangat dipakai Tuhan luar Yoi. biasa loh Kak. Tapi karena Tuhan membela namanya, mereka tetap berarti cuma akhirnya setelah jatuh dalam dosa mereka akhirnya menghilang Kak. Itu yang saya sangat sedihkan. Ya itu jadi intinya jangan kalian telan mentah-mentah setiap semua disaring, guys, pengajaran. disaring. Iya, karena kalian dikasih hikmat pasti Akal sama budi Tuhan. buat iya, betul. Roh Kudus itu akan selalu menuntun ke Yes, arah yang benar kok. betul. Saya pribadi yakin itu. Yakin. Nah, Ini jadi Kak, berdoa dulu ketika menangkap sebuah Dan pemahaman. Roh Kudus kasih tahu membedakan roh yang benar, Yoi, mana dari roh bener. Tuhan, mana roh dari apalagi di masa end times ini hati-hati karena penyesatan di nabi-nabi mana-mana guys. palsu itu di mana-mana. Di mana-mana. Iya, itu Ngerti bahaya. nggak? Even kamu harus hati juga nonton yang kamu konsumsi. Yoi gitu. Ya guys ya, Jesus semoga will go away. Indonesia pun cepat pulih. Ya, jangan senyum lagi Kak, tersenyum lagi ya Kak. Dan Yeah, tersenyum lagi, yeah. COVID-19 bisa Go away. terselesaikan. In Jesus' name. Makanya stay at home dulu guys. Ya, Jadi jangan tahan diri, jangan untuk mereduce dan untuk putuskan mata hubungan rantai. dengan COVID. Bener. Iya. Jangan terus dijalin hubungannya dengan Kalau udah COVID-19. kangen banget udah tahan dulu. Yes. Kecuali beli makan, untuk makan kita penting ya Kak. Betul. Yes, seperti itu guys. Oke, thank you for Silakan, watching. tetap berpikiran jernih, Yes. tetap berpikiran yang istilahnya suci ya. Ya, kudus. Karena Tuhan itu kudus. Yes. Yes. Don't forget to like, comment, share, and subscribe Ya, our YouTube buat yang channel. belum subscribe silakan subscribe. Subscribe dan bawa Yes. banyak-banyak ya guys. Teman-teman ya. God bless God bless you. Bye-bye. Bye-bye.